Om Swastiastu. Selamat datang di channel Hindu Purana, channel yang khusus membahas tentang sejarah peradaban Weda yang diambil dari kisah-kisah Purana Weda. Pada video kali ini, kami akan membahas tentang kekalahan Yudhistira dan Draupadi, seorang budak. Cerita ini kami ambil dari kisah Mahabharata bagian Sabhaparwa. Semua orang yang berada di aula itu terdiam. Widura duduk dengan kepalanya yang ditopang oleh tangannya, bernapas panjang seperti seekor ular. Wajahnya menunduk seakan-akan ia meminta ibu bumi untuk memaafkannya atas ketidakadilan yang telah dilakukan di hadapannya. Bhisma dan yang lainnya telah dikuasai oleh kekhawatiran. Hanya Dresta yang bahagia. Ia bertanya, siapakah yang menang sekarang? Siapa? Aula ini dipenuhi dengan sorak kegirangan para Kaurawa. Duryodhana datang pada Sangkuni dan memeluknya dengan erat. Kemudian ia berkata, "Benar, ini adalah hari yang paling bahagia dalam hidupku, dan aku berutang budi padamu karena semuanya itu, pamanku yang tersayang." Duryodhana berkata, "Pamanku Widura, Draupadi sekarang adalah budak kami. Engkau harus pergi dan membawanya ke sini ke hadapan kami. Biarkanlah ia memasuki ruangan yang diperuntukkan bagi seorang pelayan. Ia harus terbiasa dengan tugas-tugasnya." Mendengar perkataan Duryodhana, Widura bangun dan berkata, "Duryodhana, bahkan sekarang belumlah terlambat. Janganlah melangkah lebih jauh lagi. Engkau seperti rusa yang tanpa berpikir yang ingin menggoda macan. Pandawa ini harus dianggap seperti ular yang akan mengeluarkan bisa. Jangan memancing. Draupadi budak kalian. Yana, Yudhistira tidak berhak memakainya sebagai tuan di mana ia telah kehilangan dirinya. Aku yakin akan hal itu. Engkau tidak suka akan kata-kataku. Engkau berpikir aku bukanlah orang yang mendoakan kebaikan bagimu, tetapi aku adalah orang yang mendoakan hal yang baik untukmu. Aku memperingatkanmu akan kemarahan Pandawa yang menakutkan. Jika engkau tidak mendengarkan kata-kataku, engkau akan hancur, dan semua saudaramu dan teman-temanmu juga akan ikut bersamamu. Neraka telah membuka diri untuk menerima orang-orang dari istana Kuru." Kata-katanya tidak didengarkan. Ia menghapus air mata dengan sedih dan berkata, "Apa yang bisa aku katakan padamu? Orang-orang yang tidak buta telah menjadi buta, dan orang-orang yang tidak tuli menolak untuk mendengarkan. Mereka tidak tahu takdir yang telah menunggu mereka." Kemudian Widura tidak berkata lagi. Duryodhana kemudian berkata, "Kita sudah cukup mendengarkan orang yang terlahir dari seorang pelayan yang tidak bisa berkata-kata yang lain." Ia melihat ke sekelilingan dan matanya tertumpu pada seorang tamu yang ada di aula itu. Ia memanggilnya untuk hadir. Di tengah-tengah perkumpulan orang-orang yang bijaksana, orang tua, orang yang selalu melakukan kebenaran, Duryodhana berkata, "Perhati kami. Pergilah ke ruangan para wanita dan katakan pada mereka bahwa budak Draupadi yang sekarang menjadi milik kita, bahwa kami menginginkan keberadaannya di sini. Bahwa tuannya, Pangeran Kuru, memintanya untuk menghadap di sini." Melihat ketakutan di mata pelayan itu, ia berkata, "Oleh pamanku kami, jangan takut. Pandawa sekarang adalah budak kami semuanya." Kemudian pelayan sampai ke ruangan para ratu. Ia berkata pada Draupadi, "Draupadi, sekarang engkau adalah budak Duryodhana. Jadi, suamimu Yudhistira telah mempertaruhkanmu pada Kaurawa. Suruh menghadap ke istana oleh tuanmu Duryodhana." Draupadi tidak dapat berkata, ia terpaku. Kemudian ia berkata, "Apa yang engkau katakan?
Apa yang engkau maksud? Apakah suamiku tidak memiliki apa-apa lagi yang bisa digunakan sebagai taruhan? Apakah ia telah kehilangan akal sehatnya?" Pelayan itu berkata, "Apa yang aku katakan adalah benar. Pertama, sang raja kehilangan semua hartanya. Kemudian ia kehilangan saudara-saudaranya satu persatu, kemudian dirinya sendiri, dan akhirnya ia kehilanganmu." Mendengar hal itu, Draupadi berkata, "Kembalilah ke aula. Ceritahulah apakah Yudhistira mempertaruhkan dirinya terlebih dahulu atau aku. Kembalilah padaku dengan jawaban." Pelayan kembali dan melaporkan semua ini. Ia memandang Yudhistira dan berkata, ia ingin tahu apakah Yudhistira kehilangan dirinya pertama atau kehilangannya. Mendengar perkataan pelayan, Yudhistira merasa hidupnya keluar dari tubuhnya. Ia tidak dapat menjawab pertanyaan Draupadi. Duryodhana menjadi marah dan berkata, "Suruhlah wanita itu datang ke sini dan bertanya sendiri." Pelayan kemudian kembali menghadap Draupadi dan memberitahu tentang di mana Yudhistira dan komentar Duryodhana. Kemudian ia berkata, "Aku tahu kehancuran Kaurawa telah dimulai. Penghinaan ini akan menghancurkan pangeran kami Duryodhana. Draupadi tidak akan menyerah." Ia berkata, "Kembalilah sekali lagi ke aula. Bertanyalah pada suamiku apa yang harus aku lakukan. Aku akan mematuhinya dan tidak mematuhi perintah orang lain." Pelayan itu kembali ke aula dan memberi pesan itu pada Yudhistira. Yudhistira yang malang menundukkan kepalanya dan berkata, "Beritahulah ia untuk datang ke sini dan bertanya pada sesepuh apakah tindakan suaminya itu benar atau salah." Pelayan yang ketakutan ini pergi lagi ke hadapan Draupadi. Ia takut akan kemarahan. Duryodhana memandangnya dan kemudian ia memandang adiknya Dusasana. "Dusasana, pelayan ini nampaknya ketakutan. Engkaulah yang sekarang harus pergi ke ruangannya dan membawanya ke aula ini. Apa yang bisa kita lakukan terhadap denganmu? Ia adalah budak kita sekarang." Adik sang pangeran bangkit dari tempat duduknya dan berjalan menuju ruangan para ratu. Dusasana masuk dan berdiri di hadapan Draupadi. Ia tertawa dan berkata, "Engkau tidak perlu takut pada suamimu lagi. Engkau bisa menghadap pada Duryodhana tanpa ragu-ragu. Sudah selayaknya engkau memalingkan mata terataimu itu pada Raja Kuru." Ia bangkit dari tempat duduknya seakan-akan sesuatu telah menyengatnya. Duryodhana sangat senang. Ia tertawa dengan keras dan berkata, "Janganlah bersikap seperti itu. Kami lagi pula adalah sepupu-sepupu dari suamimu." Ia melihatnya dengan mata yang liar dan menakutkan. Dengan tergesa-gesa ia menuju ke kediaman Gandhari. Dusasana mengikutinya dengan marah. Ia menangkapnya dan menjambak rambut hitamnya. Ini adalah hal yang menakutkan untuk dilakukan. Rambutnya telah disucikan dengan air suci pada saat Raja Suya. Ia menjambak rambutnya. Ia tidak tahu bahwa ia telah menyentuh ular yang pasti akan membunuhnya. Ia menyeretnya menuju ke aula. Ia nampak seperti sebatang pohon yang telah tumbang oleh sebuah kapak. Dusasana berkata, "Engkau adalah budak kami. Engkau adalah budak Duryodhana, orang yang sudah memenangkanmu. Engkau telah dimenangkan olehnya dalam permainan dadu. Suamimu Yudhistira telah menjadikanmu sebagai taruhan dan telah kalah. Ia ingin engkau hadir di aula. Ia ingin engkau menanyakan pertanyaan ini pada para sesepuh. Sedangkan raja kami, ia telah memerintahkan aku untuk membawamu." Dengan rambutnya yang panjang yang telah diseret oleh Dusasana, dengan pakaiannya yang semua basah dengan air mata, dan semua keadaan yang disebabkan karena perlakuan Dusasana, Draupadi memasuki aula. Jadi demikianlah video kita kali ini. Semoga bermanfaat. Salam damai, salam rahayu. Om Shanti, Shanti, Shanti Om.